Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Sisi Masin Skensa. Pertama-tama saya ingin panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita rahmat kesehatan. Nah, saudara sekalian, pada kali ini saya akan membahas tentang pentingnya berpikir secara terbuka atau open-minded. Nah, apa sih open-minded itu? Open-minded adalah cara pikir seseorang di mana seseorang tersebut menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan suatu ide tertentu. Meskipun kita menghargai, belum juga tentu bahwa kita setuju dengan pendapat mereka. Nah, apakah berpikiran open-minded ini berpengaruh ke masa depan? Tentu iya. Nah, mari kita bahas. Banyak orang yang masih menganggap keliru dari pengertian dari open-minded ini. Jadi mereka mengira bahwa kita melegalkan hal yang ilegal. Padahal sebenarnya kita hanya mendukung mereka atau mensupport mereka sebagai sesama manusia, tapi kita tidak mendukung dengan pendapat mereka. Nah, seperti contohnya adalah LGBT. Kita menghormati mereka sebagai sesama manusia, tapi kita tidak mensupport apa yang dia lakukan. Nah, sebagai contoh yang selanjutnya adalah saya ambil dari toxic positivity. Jadi toxic positivity adalah dimana perlakuan kita mendapat dorongan dari seseorang sehingga kita kesusahan untuk meluapkan perasaan kita. Sebagai contohnya dari toxic positivity, yang pertama adalah dimana kita susah untuk berkata jujur sama teman-teman kita misalnya. Jadi saat kita mau curhat, kita kesusahan karena kita takut untuk dicap buruk atau negatif oleh mereka. Nah, berarti kalau misalnya kalian merasa seperti itu namanya adalah toxic positivity. Selanjutnya adalah toxic positivity ini menganggap bahwa orang yang meluapkan perasaan mereka adalah orang yang lemah. Padahal sebenarnya tidak. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang normal. Jadi, itu adalah reaksi normal atau perasaan normal karena kita semua pasti pernah merasakannya. Marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Contoh yang lain adalah menghakimi. Jadi, misalnya kalian cerita sama teman kalian cerita tentang masa kalian, dan mereka merasa bahwa, masalahku lebih besar dari masalahmu. Jadi, itu namanya toxic positivity. Mereka merasa bahwa dengan aku berkata seperti ini, mungkin dia bisa memiliki perasaan yang lebih baik. Padahal justru merasa bahwa masalah dia susah untuk diselesaikan. Nah, toxic positivity juga ada lagi toxic masculinity, di mana laki-laki katanya nggak boleh nangis, nggak boleh lemah, nggak boleh mengeluh. Juga ada toxic femininity. Pertama, perempuan harus bisa masak, perempuan harus bisa bersih-bersih rumah, berdandan, perempuan juga harus lemah lembut. Dan juga ada orang yang menganggap bahwa orang yang psikiater, orang yang pergi ke psikiater adalah orang yang gila atau depresi. Padahal itu hal yang normal, dan kita juga bisa ke psikiater untuk memikirkan tentangan kita. Hidup itu tidak selalu di atas, juga bisa di bawah. Kadang kita selalu di bawah. Nah, dasarnya menyemangati dan mendukung orang yang memulai masalah itu perlu. Tapi kita juga harus melakukan hal yang lain selain kita hanya bisa memberikan kata-kata, yaitu adalah dengan memberikan solusi yang terbaik atau memberikan jalan keluar. Saya yakin bahwa ada orang yang tidak setuju dengan pendapat saya kali ini, karena tiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dalam negara Indonesia, open-minded juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk kesatuan NKRI, kalau misalnya orang-orang merasa bahwa mereka benar, maka negara nggak akan tentram. Nah, dengan ini yang bisa saya sampaikan, bahwa kesimpulannya kita bisa belajar bahwa terkadang kata-kata yang kita ucapkan itu dapat menjatuhkan atau menyinggung perasaan orang lain, meskipun kita merasa bahwa kita telah menyemangati mereka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah menonton. Tuhan memberkati.